Belakangan ini lagi marak isu fatherless era atau era dimana orang tuh nggak punya bapak. Banyak banget orang-orang yang meninggalkan keluarganya dan tidak bertanggung jawab atas anak dan istrinya. Saya bukan siapa-siapa, cuma seorang yang rasanya tergerak untuk ngomongin soal masalah fatherless issue ini gitu. Nggak cuma di negara barat, sekarang di negara-negara Asia dan negara timur pun yang value keluarganya kenceng, itu juga udah mulai terjadi masalah-masalah fatherless issue ini. Dan masalah nggak punya bapak ini udah bukan masalah yang baru sebenarnya. Hampir 20 tahun terakhir kayaknya banyak sekali pria-pria yang tidak bertanggung jawab dan banyak banget lingkungan yang menjadikan banyak bapak ini jadi nggak punya tanggung jawab gitu. Kalau ngomongin sedikit soal saya, sebenarnya saya juga baru aja jadi bapak. Belum genap 2 tahun saya jadi bapak officialnya gitu kan. Baru punya anak pertama. Nikah juga baru sebenarnya. Jadi kalau ngomongin masalah fatherless, mungkin bagi orang lain saya nggak pantas. Cuma saya lihat bahwa saya dititipin Tuhan tujuan untuk jadi bapak. Itu yang saya dapat gitu dari Tuhan. Tujuan hidup saya adalah untuk jadi bapak. Terus saya sempat nanya lagi sama Tuhan, bapak buat anak saya doang atau gimana? Dan kata Tuhan, ya bakat kamu banyak, tanggung jawab kamu banyak. Jadi bukan cuma satu orang doang yang akan kamu layani. Makanya buat kamu yang kasarnya tiba-tiba ngeklik video ini dan mungkin adalah salah satu orang yang mengalami fatherless issue ini, atau bapak yang tidak memiliki bapak yang nggak punya tanggung jawab, mungkin ini juga teguran buat kita untuk mulai sebuah lingkungan atau sebuah masyarakat yang memiliki pria-pria bertanggung jawab. Saya percaya bahwa setiap orang yang diizinkan untuk memiliki keluarga dan juga memiliki keturunan, pasti Tuhan juga mampukan untuk jadi seorang bapak yang baik. Dan kalau ditanya seperti apa sih bapak yang baik menurut saya, jawabannya yang bisa menjadi contoh atau merepresentasikan bapak di surga di dalam keluarga dan di dalam lingkungannya. Nah, kalau ditanya seperti apa sih bapak di surga itu? Apa yang bapak di surga lakukan dalam kehidupan kita? Kalau saya boleh simplifikasi, ada 3 yang bisa saya ambil gitu intisarinya. Biar gampang ingat aja 3P. Provide, protect, and prepare. Provide, menafkahi. Bapak di surga tuh udah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan dari Kejadian pasal 1. Dia udah menyiapkan langit, dia udah mempersiapkan matahari, tanah, tumbuhan, binatang, baru dia menciptakan kita.
Bahkan di Kejadian pasal 2, Tuhan udah menciptakan emas. Padahal di Taman Eden tuh nggak ada toko sama sekali. Dia udah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga kita udah nggak perlu lagi takut akan kekurangan, takut akan kehidupan yang kasarnya nggak ada kecukupannya gitu. Tapi yang ya kita rasakan setiap harinya adalah kita selalu merasa kurang dalam hidup. Kita kerja mati-matian, kita mengandalkan diri kita sendiri, sampai kadang lupa untuk bersyukur apa yang udah Tuhan berikan hari ini. Kedua, Bapa di surga itu melindungi kita atau protect. Kalau kita ambil arti Garden of Eden atau Taman Eden di bahasa Inggrisnya di Kamus Oxford, itu menjelaskan bahwa taman adalah sebuah tempat aman di mana dilindungi gitu tempatnya. Dari Tuhan menempatkan kita di Taman Eden sendiri pun, Tuhan udah tahu mungkin di luar Taman Eden ada bahaya, tapi di dalam Taman Eden, di dalam naungannya Dia, semuanya tuh aman. Dan kalau kita telaah lagi arti kata Eden, Eden tuh artinya adalah pleasure atau kenikmatan. Jadi selain Taman Eden adalah perlindungan, Dia juga memberikan kita kenikmatan. Hidup yang nyaman, hidup yang aman. Dan yang ketiga, Bapa di surga itu juga mempersiapkan kita, prepare kita. Dari perintah pertamanya Bapa kepada Adam, Bapa di surga bilang untuk mengurusi dan memelihara taman tersebut. Tuhan udah menyediakan pekerjaan untuk kita. Tuhan udah menyediakan tugas. Tuhan juga udah mempersiapkan caranya. Yang di ayat beranak cucu, penuhilah bumi, taklukkanlah itu kan Tuhan udah kasih tahu step by stepnya. Pertama, bertambah banyak dulu, multiplikasi. Terus kamu mulai melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan akhirnya kamu nantinya akan bisa mendapatkan dominion atau kuasa. Atau kamu bisa menaklukkan bumi itu. Dan kita sebagai seorang bapak, seorang yang pengen mencerminkan Bapa di surga, penting banget buat bisa menafkahi, melindungi, dan mempersiapkan keluarga kita. Seringkali masih banyak laki-laki yang belum dewasa yang memulai sebuah keluarga. Mereka masih fokusnya adalah menyenangkan dirinya sendiri, tapi lupa kalau mereka udah punya tanggung jawab lebih dan udah harus mengurusi anak dan istrinya. Inilah yang terjadi gitu sama orang-orang yang kasarnya meninggalkan keluarganya karena ngerasa beban, istrinya beban, anaknya beban, ya ditinggal begitu aja, pergi nikah lagi atau ya nggak tahu, mabok-mabokan segala macam, narkoba dan kawan-kawan, semua karena masalah nggak punya tanggung jawab. Buat kalian yang belum nikah, saya mau ngingetin,
Jangan menikah karena kalian ingin hidup kalian ditolong oleh pasangan kalian. Menikahlah di saat kalian ingin menjalani hidup bersama dengan dia. Menikahlah karena kalian ingin memberikan hidup kalian untuk dia. Menikahlah jika kalian sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Saya mau ngingetin buat kita atau kamu yang udah jadi kepala keluarga tapi masih ngerasa kurang. Berbahagialah karena bad parent atau orang tua yang buruk atau kepala keluarga yang buruk gak pernah merasa bahwa dia adalah kepala keluarga yang buruk. Di saat kamu nonton video ini dan kamu pengen mengembangkan diri kamu untuk keluarga kamu dan untuk masyarakat luas, kamu adalah contoh orang atau kepala keluarga yang sangat baik. Dan saya mau ngajak kalian yang mungkin tergerak juga dalam misi jadi orang tua, jadi bapak yang baik, jadi suami yang terbaik. Bantu like video ini, mungkin share juga ke teman kamu, pria juga yang mungkin lagi persiapan nikah atau lagi baru mulai pernikahannya. Semoga kalian terbantu. Semoga kamu dan teman kamu juga terbantu lewat video ini. Ingat, fokus aja sama menafkahi, mempersiapkan, dan melindungi mereka. Saya memang seorang agen asuransi, tapi saya juga bukan yang mau jejelin bahwa asuransi adalah ini yang terbaik. Ya, kalian tahu sendiri lah ya, bahwa kita pasti mati, kita pasti sakit, kita pasti masuk rumah sakit juga gitu. Yang jadi masalah biayanya makin lama makin mahal dan opsi satu-satunya ya cuma asuransi. Saya juga masuk sebagai agen asuransi juga sebagai bentuk untuk melindungi keluarga saya, bukan untuk cari uang atau gimana. Karena menurut saya keluarga yang terlindungi itu jauh lebih baik, jauh lebih berharga daripada berapa banyak pun uang. Karena percuma kalau misalnya uangnya banyak, tapi anak saya masuk rumah sakit, uangnya juga akan habis. Percuma uangnya banyak, tapi saya nggak bisa nikmatin sama pasangan saya, sama anak saya. Gak guna. Ujung-ujungnya, ya harta yang paling berharga adalah keluarga. Kalau boleh ngutip ya dari lagunya Keluarga Cemara gitu. Semoga kita semua bisa jadi kepala keluarga, jadi pria yang jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Dan semoga kita bisa jadi bapak yang bisa mencerminkan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Bye.